Film dimulai dengan sepasang suami istri yang sedang berlayar di tengah laut. Selama perjalanan, kedua pasangan yang bernama Luke dan Jenny ini tampak mabuk, yang kemudian menyebabkan mereka menjadi tersesat. Gak berapa lama kemudian, keduanya lalu melihat sebuah pulau di kejauhan dan memutuskan untuk singgah demi untuk mencoba mendapatkan bantuan. Begitu sampai, Jenny memilih untuk lebih dulu mencari seseorang, sementara Luke masih sibuk dengan perahunya. Di tengah pencarian, wanita itu kemudian menemukan sebuah fasilitas terbengkalai yang dikelilingi oleh pagar dan kawat berduri. Karena nggak menemukan siapapun, Jenny lalu berniat kembali menyusul suaminya. Namun pada saat berada di tengah hutan, dia tiba-tiba diserang oleh sesuatu. Jenny? Jen? Beberapa waktu kemudian, dua bersaudara yang bernama Matt dan juga John mengendarai pesawat terbang untuk pergi ke pulau itu demi berlibur selama seminggu penuh. Matt dan juga John membawa 3 teman masa kecil mereka, yaitu Noah, Sarah, dan juga pacarnya Matt yang bernama Nikki. Sebelum menjadi terbengkalai, pulau ini dulunya merupakan milik mendiang pamannya Matt dan juga John, dengan beberapa penduduk yang juga tinggal di sana. Setelah sampai, kedua bersaudara itu lalu membawa ketiga temannya ke rumah peninggalan sang paman sebagai tempat mereka menginap nantinya. Dari sana, Matt dan John lalu pergi ke garasi, tempat di mana generator berada. Di sini mereka kemudian melihat mobil tua peninggalan sang paman, yang ketika diperiksa, ternyata mobil tersebut masih berfungsi setelah bertahun-tahun dibiarkan begitu aja. Sementara itu di dapur, Sarah dan Noah yang sedang menyimpan dan menyiapkan makanan masih menunggu Matt dan John memperbaiki generator. Beberapa saat kemudian, listrik berhasil dihidupkan, yang mana itu membuat Sarah bisa menggunakan blender. Namun gak lama setelahnya, listrik tiba-tiba padam kembali, sehingga membuat Sarah menjadi kesal. Nah, keduanya lalu memutuskan untuk memeriksa sekring yang ada di ruang bawah tanah. Dengan menggunakan korek api, Noah dan juga Sarah lalu berusaha mencari kotak sekring yang dimaksud. Begitu ketemu, mereka langsung mengganti sekring yang terbakar dengan yang baru, sehingga dari sana listrik bisa kembali dihidupkan. Nah, setelah semuanya beres, Sarah kemudian membuatkan minuman bagi John dan Noah yang sedang bersenang-senang di pinggir danau, sementara Matt dan Nikki memperhatikan teman-temannya dari atap rumah. Di saat semua orang terlihat bergembira dengan segala macam fasilitas yang bisa mereka dapatkan di pulau ini, seekor anak anjing tiba-tiba muncul yang membuat mereka merasa kasihan dengan anak anjing itu. Malam harinya, para pemuda ini menikmati malam dengan bersantai di tengah api unggun. Setelah selesai, mereka kemudian kembali ke dalam untuk minum-minum. Noah mengambil sebotol anggur sambil ditemani oleh si anjing kecil. Pada saat membuka botol, si anak anjing yang lucu ini seketika mulai mengeram, yang membuat Noah menjadi kebingungan. Begitu kembali ke ruang tamu dan memberitahukan teman-temannya, si anak anjing ini tiba-tiba berlari keluar rumah melalui sebuah celah. Sarah yang gak mau kehilangan hewan itu lalu memutuskan untuk keluar dan mencarinya bersama dengan si John. Mereka berhasil menemukan si anak anjing. Namun ketika didekati, tanpa diduga ada seekor anjing dewasa yang muncul dari semak-semak. Hewan itu akhirnya pergi setelah menggigit Sarah di bagian kaki. Dari sana, John kemudian membawa Sarah ke dalam rumah untuk diobati. Nah, karena anjing tadi kemungkinan bisa menularkan rabies, Matt dan juga Nikki menyarankan kalau mereka harus membawa Sarah ke kota keesokan harinya untuk mendapatkan perawatan. Namun di sini John berbeda pendapat, di mana dia mengatakan kalau mereka tidak perlu langsung membawa Sarah ke dokter,
karena menurutnya gigitan rabies tidak terlalu berbahaya dan mereka bisa melakukannya ketika sudah selesai liburan seminggu kemudian. Okay. Well, then I'm cool. Yeah, it's true. I'm fine. Maddie, come on, man. Little drinking can't cure. Di tengah malam, John yang berniat mengambil segelas air di dapur menemukan Sarah yang sedang berdiri sendirian sambil melihat keluar jendela. Pada saat mencoba berbicara dengannya, Sarah rupanya tidak menanggapi dan mulai mendekati John tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena begitu dia mendekat, Sarah lalu mencium si John. Damn it. Keesokan paginya, mereka semua lalu menikmati sarapan sebelum melakukan kegiatan. Sarah yang juga sedang sarapan terlihat seperti orang kelaparan. Teman-temannya tidak ada yang curiga karena mereka semua menganggap kalau itu adalah hal yang biasa. Gak lama berselang, John lalu mengajak Matt dan Noah untuk pergi berburu di dalam hutan. Sementara Nikki memilih untuk tinggal bersama dengan Sarah. Keep him away from Thumper, too. Di tengah hutan, Matt, John, dan juga Noah yang baru mulai berburu kemudian merasa aneh ketika mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda dari hewan lain yang berkeliaran. Karena bingung mau ngapain, Noah lalu memisahkan diri dari kelompok dan duduk di atas sebuah batang kayu untuk membersihkan kamera miliknya. Di momen ini, Noah mulai mendengar suara geraman di sekitarnya. Karena penasaran, dia lalu mulai mencari sumber suara itu. Namun sial, pada saat dia baru aja melakukannya, Nice doggy. It's fine. Hey! begitu bertemu dengan Matt dan juga John, Noah kemudian menceritakan perihal beberapa anjing yang telah mengepungnya. Kedua temannya ini terlihat tidak percaya dengan apa yang baru aja dikatakan oleh Noah. Tapi suasana mendadak berubah pada saat mereka bertemu dengan Luke, sosok pria yang ada di kejadian awal. Belum sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, seekor anjing lalu menyerang dan membuat Luke terjatuh. Back here. Panik dengan apa yang baru aja mereka lihat, ketiganya lalu berlari sekuat tenaga. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Nikki dan juga Sarah, dan meminta mereka berdua supaya masuk ke dalam rumah. Run! Sialnya begitu hampir sampai, seekor anjing berhasil menggigit kakinya Nikki, yang mana hal itu membuat Matt berusaha menyelamatkan pacarnya. Di tengah kondisi ini, John yang belagak seperti Robin Hood lalu berniat membantu dengan menembakkan anak panah ke arah si anjing. Setelah dibawa ke dalam rumah, Matt berhasil mencabut anak panah yang tertancap itu. Nikki sebenarnya kepengen marah, tapi akibat ulahnya si John tadi, secara nggak langsung juga menyelamatkannya. Yang alhasil, dia pun memaafkan perbuatannya si John. Kemudian, begitu suasananya sudah mulai tenang, mereka lalu mencoba mencari tahu perihal apa yang sebenarnya telah terjadi. Matt memberitahu teman-temannya bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan yang pernah menyewa sebagian pulau untuk membangun kandang yang akan dijadikan tempat melatih beberapa anjing yang rencananya akan dijadikan sebagai pemandu wisata. Namun pada suatu ketika, ada seekor anjing yang tertular virus rabies yang kemudian menulari anjing-anjing yang lain, di mana mereka semua lalu berhasil melarikan diri dari pusat pelatihan. Akibat kejadian itu, pusat pelatihan, termasuk orang-orang yang ada di pulau, juga ikut dievakuasi. Namun yang bikin Matt menjadi bingung adalah bagaimana mereka bisa tetap hidup. Karena menurutnya, anjing-anjing yang terkena rabies seharusnya sudah mati setahun yang lalu. Kondisi ini rupanya membuat Noah mendadak histeris pada saat dia mulai merengek untuk segera pergi dari pulau ini. Nah, di tengah kegaduhan, seekor anjing menerobos masuk dan menjatuhkan Noah. Anjing itu lalu menatap Sarah dan berusaha menyerangnya.
Untungnya, John sempat mencegahnya, yang kemudian disusul oleh Matt yang langsung membunuh anjing itu. Dari sana, mereka semua lalu mengumpulkan barang-barang mereka dan berniat meninggalkan pulau ini. Tapi pada saat membuka pintu, mereka melihat kalau para anjing liar rupanya sudah berada di sekitar dermaga. Mereka bahkan juga dibuat panik ketika mengetahui kalau anjing-anjing itu telah menggigit tali pengikat, sehingga pesawat itu terlepas dari ikatannya dan perlahan-lahan mulai menjauh. Karena nggak mau kehilangan pesawat tersebut, John kemudian memimpin teman-temannya ke arah dermaga di saat para anjing liar sudah menghilang. Begitu sampai, John lalu melompat ke dalam air dan segera berenang menuju ke arah pesawat. Namun pada saat John sudah mendekatinya, tiba-tiba dia melihat sepasang anjing yang sudah berada di atas pesawat. Setelah semuanya selamat dan kembali ke dalam rumah, mereka menyadari bahwa ternyata anjing-anjing itu lebih pintar dari yang mereka kira. Dari sana, mereka pun lalu menutup semua jendela dan bagian rumah yang sudah rusak demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah selesai, Matt dan juga John lalu membungkus tubuh anjing yang sebelumnya mereka bunuh dan melemparkannya keluar. Di sini, Matt dan teman-temannya lalu berdiskusi tentang rencana selanjutnya. Mereka kemudian kepikiran nih untuk pergi ke sisi lain pulau, di mana mereka meyakini kalau di sana ada sebuah perahu dari sosok pria yang bertemu mereka sebelumnya. Namun untuk bisa ke sana, John dan juga Noah memutuskan untuk mengambil mobil yang ada di garasi. Tapi baru aja mereka membuka pintu, karena nggak bisa melakukannya dengan berjalan kaki, Matt kemudian berencana untuk menggunakan zipline yang ada di atap rumah. Setelah berhasil mengambil katrol yang ada di belakang rumah, Matt kemudian memasangkannya dengan tali yang terhubung ke garasi. Mengetahui kalau zipline itu tidak akan bisa menahan beban tubuhnya si Matt, Nikki yang masih terluka lalu menawarkan diri untuk melakukannya. Begitu semuanya setuju, Nikki dengan cepat bersiap dan langsung meluncur ke arah garasi. Sialnya pada saat dia hampir sampai, katrolnya malah berhenti, sehingga membuat Nikki terpaksa bergerak menggunakan tenaganya. Nikki berhasil masuk dalam garasi dan berusaha menyalakan kendaraan. Tapi sayangnya meskipun sudah dicoba beberapa kali, kendaraan tersebut rupanya tidak bisa dihidupkan. Menyadari kalau anjing-anjing yang ada di luar sudah berhasil masuk, Nikki kemudian berusaha melarikan diri dengan memanjat melalui sunroof dan terus naik sampai ke bagian atas bangunan. Setelah berada di atap, teman-temannya kemudian membantu dengan mengirimkan tali yang baru untuk menarik tubuhnya Nikki. Pada saat semuanya siap, seekor anjing tiba-tiba naik ke atas yang membuat Nikki langsung melompat dan berpegangan pada zipline. John yang melihatnya langsung bereaksi. Kali ini, dia kembali menggunakan busurnya untuk menyelamatkan Nikki. Malam harinya, di saat semua orang sedang bersantai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan padamnya aliran listrik. Mengetahui hal itu, Noah kemudian menawarkan diri untuk memeriksa sekring yang ada di ruang bawah tanah. Begitu berada di lantai bawah, dia mulai mendengar suara-suara yang aneh yang datang dari tempat pajangan boneka yang tergantung gak jauh dari posisi Noah berada. Ketika Noah mendekati sumber suara itu, tanpa diduga, ada seekor anjing yang melompat ke arahnya. Di tengah keributan, beberapa anjing berhasil menjebol kayu penahan yang ada di jendela. Karena sudah terpojok, mereka semua kemudian memutuskan untuk lari ke bagian loteng.
Matt sempat terkena gigitan, namun untungnya dia bisa diselamatkan oleh si John yang dengan sigap membawanya ke lantai atas. Nah, dengan kondisi rumah yang sudah diambil alih oleh para anjing rabies, kini mereka semua perlu menyusun sebuah rencana untuk bisa keluar dari pulau ini secepat mungkin. Setelah menunggu beberapa saat, Matt dan juga John lalu mencoba memeriksa apakah anjing-anjing itu masih berada di dalam rumah. Begitu dirasa sudah aman, keduanya kemudian pergi menuju ke garasi untuk mencoba menyalakan kendaraan sekali lagi. It's not over. Don't talk like that. Keributan yang disebabkan oleh mereka berdua rupanya memancing segerombolan anjing. Matt yang berhasil naik ke atas mobil lalu mengambil busur dan berusaha memanah anjing-anjing yang mengejar mereka. Sialnya, karena ada salah satu anjing yang naik ke kap mesin, John harus membanting setir demi menjatuhkannya, yang mana hal itu sekaligus menjatuhkan busur yang sedang dipegang oleh si Matt. Singkat cerita, keduanya akhirnya berhasil menyalakan mesin kendaraan setelah mereka memanfaatkan jalur yang mengarah ke jurang. Dari sana, Matt dan juga John lalu berusaha kembali ke rumah. Namun ketika hampir sampai, seekor anjing tiba-tiba melompat ke arah jendela. Pada saat sudah sampai di rumah, Nikki yang berada di luar memberitahu kalau Sarah menolak untuk pergi karena dia merasa sudah lelah. John yang mengetahuinya kemudian masuk dan mencoba membujuknya. Di saat keduanya berdebat, ada seekor anjing yang muncul dan menatap keduanya. Di momen ini, Sarah memaksa John supaya segera pergi, sementara dia akan menyusul mereka setelahnya. Meskipun sempat menolak, John akhirnya melompat keluar tepat sesaat ketika anjing itu menyerang si Sarah. Menyadari kalau Sarah telah tewas, Matt, John, dan juga Nikki lalu bergegas masuk ke dalam mobil dan memacu kendaraan secepat mungkin menuju ke fasilitas yang menurut si Matt, tempat ini dulunya merupakan pusat penangkaran dan pelatihan bagi para anjing liar. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk meminta bantuan menggunakan radio komunikasi. Namun ketika menjelajahi fasilitas, mereka menemukan kalau ternyata tempat ini bukanlah fasilitas untuk melatih anjing pemandu, melainkan tempat ini digunakan sebagai laboratorium untuk memodifikasi hewan secara genetik yang nantinya akan menjadi mesin tempur militer. Selain itu, ditemukan fakta bahwa anjing-anjing yang ada di luar sebenarnya tidak pernah terinfeksi rabies, di mana mereka rupanya telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi sangat cerdas dan tidak terkendali. Nah, akibat insiden itu, para ilmuwan kemudian meninggalkan pulau, di mana anjing-anjing mutan itu lalu berhasil melarikan diri dan memangsa semua hewan yang ada di pulau tanpa ada satupun yang tersisa. Next, setelah itu, mereka berhasil menghidupkan aliran listrik dan juga menemukan radio komunikasi. Tapi sayangnya karena radio tersebut tidak ada sinyal, John lalu menawarkan diri untuk memperbaiki tiang pemancar sinyal yang ada di luar. Pada saat berhasil memanjat tiang pemancar, John sempat melihat perahu milik pasangan yang ada di bagian awal. Dari sana, John lalu memberi sinyal kepada Nikki untuk menyalakan amplifier. Namun begitu Nikki melakukannya, John yang masih selamat kemudian dikagetkan dengan kemunculan segerombolan anjing yang kini berusaha menyerangnya. Di saat korsleting listrik mulai membakar fasilitas, Matt memilih keluar dan menyelamatkan saudaranya itu. Di tengah kekacauan, Nikki yang berada di dalam memilih untuk melakukan sesuatu. Dia membuka katup tabung gas dan membiarkan beberapa anjing masuk melalui pintu depan. Di mana ketika anjing-anjing itu sudah di dalam, Nikki dengan cepat membuka pintu ruangan yang terbakar oleh api. Cujo, my best. Matt dan John yang menyadari kalau Nikki telah tewas, kemudian dikepung dari semua sisi.
Nah, ketika mereka udah nggak bisa kemana-mana, tiba-tiba Nicky muncul sambil mengendarai mobil dan menyelamatkan mereka berdua. Ketiganya lalu memacu kendaraan menuju ke arah dermaga. Mereka sengaja menenggelamkannya ke dalam air untuk mengelabui para anjing liar. Mereka bertiga kemudian keluar dari kendaraan dan berenang menuju ke dermaga. Dari sana, ketiganya berhasil menaiki perahu di mana mereka dengan cepat melarikan diri sambil diawasi oleh para gerombolan anjing dari kejauhan. Namun, setelah beberapa saat berlayar, mereka mengetahui kalau ternyata ada seekor anjing yang juga berada di dalam perahu. So, itulah tadi alur cerita film The Breed yang dirilis di tahun 2006. Mudah-mudahan kalian suka ya dengan alur cerita kali ini. Kalau gitu gue pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.